Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Hebat semangat. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Pagi ini langkah awal sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Flipped Classroom. Saya buat kesepakatan dengan kalian semua dulu. Semua siap untuk ada dalam kesepakatan? Siap. Baik, video pembelajaran yang akan Anda pelajari di rumah, di kesepakatan awal dulu, sudah saya tampilkan dan masukkan pada tab masing-masing. Tab-tab ini nanti akan dibagikan untuk kalian, dan juga kalian pulang ke rumah dengan membawakan surat dari sekolah untuk disampaikan kepada orang tua bahwa ada kegiatan home visit. Kunjungan pertama itu dilaksanakan untuk 15 siswa pada tanggal 23 Januari 2024. Saya bacakan nama sekali. Kunjungan pertama saya kunjungi itu Arabella Makatita, Beatrix Loya, Cornelis Loya, Marta Seia, dan Martinus Katipana. Kunjungan kedua pada hari Rabu 24 Januari 2024, Nadia Patira Jawane, Nova Noya, Robi Lesina, Adolfina Noya, dan Julio S. Walkota. Saya minta tolong Anda perhatikan di kesiapan saya dengan Anda nanti belajar di rumah sesuai dengan link video pembelajaran yang sudah disiapkan di dalam tab. Sebanyak materi yang ada, yaitu ada 4 link yang sudah ada masuk di tab, dan 2 file video pembelajaran untuk faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora di Indonesia dengan baik dan benar. 2 file sudah tersedia dengan materinya, dan yang kedua lagi 2 file video persebaran flora di Indonesia secara jelas. Jadi kalau misalnya Anda mengalami kesulitan untuk koneksi internet di rumah, itu tidak ada hambatan. Tinggal Anda masuk dengan materi video pembelajaran yang sama dengan yang ada pada link. Tab-tab ini akan dibagikan untuk kalian dengan surat, lalu saya berharap kalian memanfaatkannya untuk belajar di rumah. Bisa mengerti? Bisa laksanakan dengan baik? Baik, saya mengucapkan terima kasih. Dan sekarang saya akan membagikan tab-tab ini untuk kalian, dan surat dibawa pulang kasih ke orang tua. Arabella Makatita. Samuel Ishak. Ya, baik. Coba saya minta tolong yang sudah dapat tab dibuka sekali, kita menyesuaikan dengan link itu, dan juga nanti di file yang sudah disiapkan. Nanti kalian akan dapat file yang tersimpan seperti ini. Sudah ada penjelasan-penjelasan di dalam. Semua sudah dapat? Sudah. Baik. Jaringan internet kita stabil, saya harapkan itu bisa dimanfaatkan dengan baik nanti kalau di rumah. Kalau mengalami hambatan, ya sudah ada video di dalamnya, bisa langsung juga dibuka. Oke, demikian kita punya kegiatan awal sebelum melaksanakan home visit untuk 2 kelompok pada hari Selasa 23 Januari 2024 dan hari Rabu 24 Januari 2024. Mohon memberitahukan orang tua untuk kegiatan home visit. Semua siap? Siap. Terima kasih. Aplaus untuk semua. Selamat siang. Siang. Robi ada belajar? Ya, Pak. Wah, luar biasa hebat. Belajar yang materi Pak suka sih tuh? Ya, Pak. Ibu Emi, orang tua, terima kasih sudah mendampingi Robi untuk belajar. Ibu Emi, bagaimana Robi pun kegiatan belajar? Bagus Pak, tadi istimewa. Sekarang menggunakan tab itu lebih baik. Oh ya. Internetnya lebih bagus Pak. Baik. Sebelumnya Pak minta Ibu Mama Emi sebagai orang tua bisa tanda tangan daftar observasi ini dulu di bagian.
Oke, baik. Terima kasih. Ketua minta diri juga. Baik, terima kasih Robi. Ya. Selamat siang. Siang, Pak. Mama Els. Ada dampingi Nona. Adol belajar kah, Pak? Iya, Pak. Waduh, hebat ya. Adol belajar tentang apa nih? Kami dari kelompok tim mengenai faktor-faktor persebaran flora di Indonesia. Wah, iya. Materi kan sudah ada di tab toh? Sudah, Pak. Sudah belajar, sudah bisa kuasai semua. Siap, Pak. Baik. Pak harap nanti materi itu dikuasai untuk presentasi ya? Iya, Pak. Iya. Mama Els, bagaimana? Adol belajar bagus? Baik Pak, di sekolah maupun di rumah itu semua dilakukan dengan baik. Bahkan sudah diingatkan ulang-ulang untuk presentasi di sekolah itu harus dilaksanakan dengan baik. Begitu Pak kira-kira. Oh iya. Sebagai orang tua harus bisa terus dampingi Adol belajar supaya Adol bisa dapat nilai bagus apalagi besok mau presentasi. Ya Pak. Iya, terima kasih. Beta berterima kasih Mama Els tunggu Beta untuk datang lihat Nona Adol belajar. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Mama Els tolong tanda tangan Beta pun daftar observasi juga. Terima kasih banyak. Siap Pak. Oke, ketemu minta diri juga. Iya, Pak. Ya. Selamat sore, Bapak Imo. Oh, ada dampingi Catherine belajar, Bapak Imo. Iya. Mantap sebagai orang tua. Baik, Catherine. Ada belajar apa nih? Persebaran flora di Indonesia. Iya, baik. Bapak Imo, terima kasih banyak sudah dampingi Nona Catherine for belajar. Catherine harus belajar kuasai materi itu dengan baik karena nanti besok mau presentasi hasil. Siapa? Ya, sudah? Baik. Itu yang harus diperhatikan dengan baik supaya waktu presentasi hasilnya itu baik juga di kelas. Sudah? Ya, Pak berharap itu dipelajari terus ya? Siapa? Iya. Baik, terima kasih Bapak Imo dengan Nona Catherine Sutunggu. Kita sebagai guru mata pelajaran datang berkunjung ke rumah dan ketemu sebelum keluar tinggalkan Catherine belajar dan Bapak Imo beta minta tolong bisa para beta pun daftar kunjungan juga. Jadi Bapak Imo, ya langsung tanda tangan sah. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu, beta minta diri juga. Ya, Catherine. Ya. Selamat siang, Om Sina. Emi, selamat siang. Ya. Terima kasih banyak tunggu beta for datang berkunjung lihat anak belajar. Mama saja datang dampingi Emi belajar, jadi belajar baik-baik ya. Siapa? Nah, ada pelajari apa tuh? Materi kelompok 2, Pak. Iya, coba putar akang, bisa lihat. Oh iya. Karena besok itu mau presentasi hasil di kelas ya. Ya, supaya hasil bisa baik. Pak berterima kasih karena Pak datang berkunjung, bisa dapat Emi ada sementara belajar. Mama Sina mendampingi Emi. Terima kasih banyak Mama Sina sudah mendampingi Emi untuk belajar. Dan beta mau minta diri keluar dari rumah sini. Mama sudah bisa mendampingi Emi. Mama Sina bisa tanda tangan ketumpung daftar kunjungan ini juga. Ya, pegang pena salah putar saja. Ya, ini di sini. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mama Sina, beta minta diri juga ya. Ya, Emi belajar terus ya. Baik, mantap. Selamat siang. Siang Pak. Ibu Mama Olin dan Sheila dan Sini. Udah belajar kah? Iya. Terima kasih banyak tunggu Pak untuk datang melihat Sini dan Sheila belajar, Mama Olin. Kalian berdua belajar tentang apa nih? Persebaran flora di Indonesia, Pak. Ya. Pak minta belajar baik-baik karena nanti besok mau presentasi hasil dah. Iya, Pak. Ya. Baik. Semoga itu dipelajari dengan baik. Mama Olin bagaimana? Anak dua kembar nih belajar bagaimana nih? Belajar di rumah sangat baik, Sangat baik. apalagi dengan menggunakan tab yang ada dipergunakan ini Pak, memudahkan mereka supaya mereka bisa mengerti
Iya. dengan mata pelajaran yang Pak ajarkan untuk mereka. Baik, terima kasih. Iya, Beta senang kalau anak-anak belajar gitu orang tua mendampingi. Iya. Ya, hari ini beta berterima kasih karena datang dapat orang tua mendampingi nona dua kembar nih, Iya. Sheni dan Sheila. Luar biasa hebat. Oke, baik, terima kasih atas kesediaan menunggu beta datang mengunjungi Sheni dan Sheila belajar. Ya, semoga materi yang dipelajari ini nanti bisa dipresentasikan dengan baik di kelas ya. Oke, ya. Pak Maulin, beta mengucapkan terima kasih. Sebelum beta keluar, tolong bisa tanda tangan daftar observasi ini. Oh Bu. siap. Terima kasih banyak lah, beta minta diri Iya Pak, dua. siap Pak. Mama Maulin, Iya, thank you Pak. banyak sudah dampingi Sheni dan Siap. Sheila. Iya. Sheni dan Sheila belajar baik ya? Ya, Pak. Baik, terima kasih. Iya Pak. Selamat sore. Selamat sore. Iya, Pak. Selamat sore, Mama Linda. Sore, Bapak. Sore, Helen dan Rista. Ada belajar apa nih? Flora, Pak. Oh ya, materi yang nanti mau presentasi tuh? Iya, Pak. Ya, baik. Itu harus dipelajari dengan baik karena nanti Helen dan Rista akan presentasi di depan kelas. Supaya materi itu dikuasai dengan baik. Waktu presentasi ada teman-teman yang bertanya bisa menjawab dengan baik. Bisa mengerti toh? Nah, tolong pelajari dengan baik. Mama Linda dan kebanyakan lain bisa dampingi anak dua perempuan untuk belajar yang baik. Iya, Pak. Supaya dong jadi anak-anak yang baik, cerdas, pintar di kelas. Amin. Iya. Iya, Pak. Bagaimana dong perkembangan belajar nih? Bagus, Pak. Baik, Pak. Bagus ya? Untuk jam belajar tetap harus belajar. Iya. Pak. Nanti memang ada istirahat untuk sejenak dong mungkin refreshing numpung otak, tapi Iya. tetap jam belajar ada tugas harus segera diselesaikan. Oke, baik. Itu yang kita dari sekolah inginkan. Iya, Pak. Supaya jangan anak-anak terlalu banyak bermain di luar, Iya, Pak. harus bisa orang tua mendampingi anak belajar. Jadi Helen dan Rista harus bisa belajar setiap waktu. Iya, Pak. Kalau mama dan papa suruh belajar. Iya, Pak. Ya, itu manfaatkan waktu untuk bermain, juga untuk waktu belajar. Baik, terima kasih Helen dan Rista dan Mama Linda sudah bisa menunggu beta untuk datang mengunjungi lihat belajar. Sebelum beta minta diri keluar, mohon Mama Linda tanda tangan. Punya daftar observasi ini dulu. Iya, Pak. Dan Rista Saureka. Oke, baik. Terima kasih banyak Mama Linda ya. Iya, Pak. Ya, beta minta diri juga. Iya, Pak. Ya. Selamat siang. Siang Pak. Mama Len ada dampingi Nadia kan? Iya Pak. Dengan Susan. Iya Pak. Aduh, Mama Len pun anak Nadia lalu ini ponaan nih. Iya Pak. Luar biasa. Iya Pak. Nadia dan Susan ada belajar apa nih? Persebaran flora di Indonesia, Pak. Oke. Itu materi yang nanti mau dipresentasikan besok. Iya, Pak. Jadi Pak datang mengunjungi ini mau melihat Nadia dan Susan belajar betul keseng. Ternyata datang baku dapat Mama Alen ada dampingi anak perempuan Nadia dengan ponaan Susan. Nah kebanyakan Mama Alen Iya Pak. ya sebagai orang tua, atau sebagai guru juga sangat berterima kasih kalau orang tua itu selalu mendampingi anak-anak belajar di rumah. Susan belajar yang baik ya, supaya bisa berhasil. Nadia lagi, ya lihat saja. Belajar mama dampingi itu hebat toh? Ya. Baik, bagaimana dong perkembangan belajar di rumah nih Mama Len? Bagus Pak. Bagus? Iya Pak. Ya. Semoga itu bisa ditingkatkan terus Susan. Nadia ya? Iya, Pak. Ya. Belajar lebih baik supaya seluruh dapat masa depan yang baik ya? Oke, baik. Itu yang Pak mau sampaikan. Lalu sebelum Pak minta diri, Pak minta kesediaan Mama Alen Iya Pak. tanda tangan lembaran observasi ini dulu. Untuk Iya, Pak. Susan dan untuk Nadia. Susan. Iya Pak. Ya, Nadia di sini Mama Alen. Nadia ini Pak. Iya. Baik, terima kasih banyak. Kita mau permisi juga. Iya Pak. Ya, Terima kasih Nadia. Pak. Terima kasih Sudah Susan. tanya. Iya.
Selamat sore. Uyan, Oh, Mama Pak. Uyan, Ya. terima kasih banyak Mama sudah dampingi Nus dengan Yanter. Yantir. Wah, Dundu belajar apa nih? Ya, geografi materi. Kalau Nus punya? Sama. Ya, Pak berharap kalian berdua belajar yang baik karena materi ini akan dipresentasikan besok di kelas. Sudah? Mama Uyan, Iya, Pak. bagaimana anak dua pun kegiatan belajar? Ini anak laki-laki ganteng, sedang ini ponaan kah? Iya, Pak. Oh, luar biasa dampingi. Ingatan, Mama dampingi dua laki-laki itu baik ya? Ya, belajar baik supaya hasil bagus. Pak bersyukur, berterima kasih karena datang bisa dapat Mama dampingi Nus dengan Yantir belajar. Ya, oke. Minta tolong tanda tangan daftar observasi dulu. Oke. Terima kasih banyak. Kita mohon diri. Ya, sama-sama, Pak. Nus, belajar baik. Yantir, belajar baik ya. Selamat siang. Selamat siang, Mama siapa? Katrin. Mama Katrin. Aduh, terima kasih banyak sudah dampingi Nova Ya, Pak. Nova belajar dan Santika belajar. Belajar di rumah, bayangkan Mama dampingi anak perempuan cantik nih dengan ponaan kah? Ini ponaan dari Mama Uyan Mama Katrin. Iya, Pak. Mama Katrin. Ya. Ada belajar apa? Persebaran flora di Indonesia, Pak. Sama. Santika lay, sama lay. Coba kasih aktifkan lalu bisa Mama lihat akan lay. Iya, Pak, dari tadi ada sulit nih, Pak. Pak minta tolong ini dipelajari dengan baik. Materi ini dipelajari dengan baik karena besok itu mau presentasi hasil. Siapa? Nova Iya, Pak. Santika presentasi supaya dapat hasil yang baik lagi. Siap. Ya. Terima kasih banyak Mama Uya, Mama Katrin sudah bisa dampingi anak perempuan dua nih belajar. Ketemu dari sekolah berterima kasih karena anak-anak belajar di rumah tuh orang tua dampingi. Iya, Pak. Luar biasa bagus. Dan itu ketemu punya keinginan dari sekolah. Terima kasih banyak. Bagaimana Don dua pun perkembangan belajar nih? Pak, perkembangannya bagus. Bagus. Sangat terbantu dengan pemberian tab dari sekolah ini, Pak. Oh, iya. Dan pembelajarannya juga enak. Iya. Mereka lebih tertarik karena perkembangan teknologi menggunakan Oke. tab ini. Jadi perkembangannya sangat baik, Pak. Iya. Sebelum keluar, Mama Katrin tolong tanda tangan daftar observasi nih juga. Iya, Pak. Ya. Oke, Terima dan kasih, banyak. Pak. Iya, Terima kasih Pak. banyak. Minta diri juga. Terima kasih, Siap, Pak. Nova belajar baik, Santika belajar baik. Selamat baik. siang. Selamat Oke, Kak. Siang. Mama Nona. Selamat siang, Selamat Pak. siang. Maya. Femi. Ya, Katon di sekolah tuh sangat berharap orang tua bisa memperhatikan anak-anak waktu belajar di rumah. Iya, Pak. Iya. Iya. Bagaimana Dondo pun perkembangan belajar nih? Perkembangan belajar baik. Baik ya? Iya. Ya, Lia, Mama saja bisa dampingi kalian berdua belajar. Jadi otomatis harus belajar yang serius, Iya, Pak. ya supaya hasil dengan baik. Oke, kita mengucapkan terima kasih. Mama Nona bisa dampingi anak perempuan dua. Iya. Kita minta kesediaan Mama Nona tanda tangan beta pun daftar observasi Iya. juga. Iya, Pak. Orang pelawak. Ini Oh iya, terucin. teruci. Ya, dengan satu family juga. Femi Muskita. Iya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Iya. Mama Nona kita Iya. meminta diri juga. Iya. Keluar kita mengucapkan terima kasih banyak Terima sudah kasih, Pak. datang dampingi anak dua belajar dan dua anak belajar yang baik. Iya. Ya, kita minta diri Iya. juga. Baik. Selamat siang. Eli dan Julio kan? Ya, Pak. Selamat siang. Bagus, ada belajar pada datang ketemu dua ada belajar. Mama As dampingi. Iya, Pak. Wah, anak laki-laki dua sudah besar-besar nih. Iya. Besar. Belajar Mama dampingi itu berarti harus belajar dengan baik. Ya, Pak. Oke? Ya, Pak. Ya, ada belajar tentang apa? Geografi, Pak. Tentang materi. Menganalisis fakta flora di Indonesia, Pak. Julio belajar tentang apa lagi? Sama lagi. Oh.
Pak minta tolong belajar baik-baik. Ya Pak. Sebab besok mau presentasi toh. Ya Pak. Nah, waktu presentasi teman-teman bertanya bisa jawab dengan baik. Ya. Oke? Ya. Ya. Pak keluar dari rumah pun tetap berdua harus belajar baik-baik. Ya Pak. Mama sebagaimana anak dua pun perkembangan belajar? Perkembangan paling bagus Pak. Ini kata orang tua pantau anak saya di rumah Pak. Oh iya. Itu yang ketong dari sekolah ingin seperti itu. Supaya anak-anak belajar di rumah tuh orang tua juga ada punya kepedulian lain. Iya. Terima kasih banyak Mama Asu bisa dampingi Julio dan Eli belajar. Sebagai sekolah, dari pihak sekolah ketemu berterima kasih karena orang tua bisa peduli dengan waktu belajar anak di rumah. Iya. Kita mau minta diri keluar, tapi sebelumnya minta tolong Mama Asu tanda tangan ketemu daftar observasi dulu. Iya. Julio dan Eli di bawah juga. Iya. Dengan Eli. Iya. Terima kasih banyak Mama Asu. Iya. Sama-sama Pak. Julio, terima kasih Pak minta diri ya. Ya Pak. Ya. Mama Nona. Selamat siang, selamat siang Mun. Selamat siang Neles. Ada belajar apa? Geografi Pak. Geografi materi? Menganalisis faktor yang mempengaruhi persebaran flora di Indonesia. Bagus. Neles belajarlah ya. Mantap. Itu harus begitu. Mama saja dampingi. Don dua belajar, otomatis harus belajar dengan baik ya. Iya. Mama Nona bagaimana anak dua belajar di rumah nih? Don dua pun kegiatan belajar bagaimana? Bagus Pak. Don dua rajin-rajin keseng nih. Kaseng atau mengkali cuma waktu dapat suruh belajar di rumah dan tablo don dua belajar kah? Pak memang benar-benar udah rajin Pak. Don dua rajin. Harus rajin. Mon, nanti besok presentasi harus bisa menjawab ya? Siap Pak. Oke baik, terima kasih. Pak berharap kunjungan ini bukan biasa saja, tapi itu luar biasa karena persiapan mau presentasi hasil di sekolah, di kelas. Mama Nona tolong tanda tangan ketemu pun daftar observasi juga ya. Mama Nona, beta minta diri juga. Iya Pak. Mon, Ya Pak. Eles. Iya. Siang masuk. Om Aceh. Iya. Selamat siang, dan banyak lah ya ada dampingi anak perempuan dua. Iya. Pelajar Angel dengan Clara. Wah, keton dari sekolah nih sangat berkeinginan anak-anak belajar di rumah tuh orang tua mendampingi. Iya, memang itu harus. Iya. Terkadang zaman sekarang lah orang tua kurang kontrol anak-anak belajar. Iya, karena kesibukan Karena kesibukan. Iya. Jadi kalau beta datang ketemu begini beta senang karena ada orang tua dampingi. Mama Aceh, orang tua dampingi anak perempuan dua. Iya. Belajar saja mama dampingi, senang keseng. Senang toh? Ya, belajar yang baik ya. Supaya solusi apa masa depan yang baik. Kita minta kesediaan Mama Aceh tanda tangan ketemu dari sekolah pun. Iya. Daftar observasi ini juga. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mama Aceh, beta minta diri juga. Iya, Pak. Angel ya? Iya Pak. Clara? Baik, belajar bapak ya? Iya Pak. Selamat siang. Siang Pak. Selamat siang Bapak Clean. Selamat siang. Aduh, terima kasih banyak sudah dampingi anak perempuan dua belajar. Nah. Beatrice ada belajar tentang apa nih? Tentang persebaran flora di Indonesia Pak. Oh, lalu? Sama Pak. Min? Sama? Lu putar ke squad supaya Papa dengar lagi kalau ada belajar. Kan sudah belajar dari tadi? Belajar dari tadi. Belajar dari tadi, bagus. Iya. Belajar Papa dampingi juga senang toh? Nah, tagal itu sekarang ini kan banyak siswa anak-anak belajar di rumah orang tua saya perhatikan lagi. Bapak Clean dan kebanyak lagi. Iya. Di sekolah berterima kasih banyak karena ada mendampingi anak perempuan belajar. Iya. Ya. Bagaimana Dondo pun kegiatan belajar nih? Memang bagus Pak, artinya Dondo pun tanggung jawab sebagai siswa, kita sebagai orang tua untuk pengawasan, kita selalu kontrol Dondo selalu aktif dalam seluruh proses belajar mengajar di rumah Pak. Oh iya, dan kebanyak. Iya. Sebelum kita keluar, kita minta tolong tanda tangan ketemu daftar observasi ini juga. Bisa. Iya.
Dangke banyak lah. Iya. Selamat siang. Selamat siang Mama Sina. Aduh, dangke banyak lah sudah dampingi anak laki-laki dan anak perempuan belajar. Bagaimana Dondon perkembangan belajar nih? Bagus, Kuasa. Bagus. Baik. Ya, Bella harus belajar baik-baik. Begitulah Semel. Nah, jangan karena ada waktu kunjungan rumah lalu belajar saja, tapi abis ini saya belajar, harus belajar terus ya. Nah, sebelum keluar beta meminta tolong tanda tangan ketemu lembaran observasi juga. Terima kasih banyak su dampingi anak dua, tuh minta diri juga. Iya, Pak. Semel, Bella ya? Maya, Yona, ada bikin apa? Belajar. Belajar? Iya, Mama mana? Oh, Mama Oke. Selamat siang, Mama Oke. Iya, Pak. Iya. Ada perlu dengan beta punya iya. dua apa, Pak? Perlu dengan Mama Oke juga dengan anak perempuan dua nih. Iya, Pak. Mari, Iya. Pak. Pak, silakan dulu. Iya, Pak, silakan. ya. Makasih banyak, Mama Oke. Iya, Pak, ya. Ya. Bagaimana tuh, Pak? Ada perlu apa? Dulu ada belajar nih, Pak. Baik, Mama Oke beta dari sekolah ini kan persiapan Maya dengan Yona nih mau presentasi materi yang sudah dikasih sebagai tugas untuk dipelajari di rumah. Oh iya, Bapak. Itu materi persebaran flora dan fauna dan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Jadi beta datang lihat. Dua belajar nih, belajar betul ke sini. Iya, Pak. Dua pulang sekolah tadi lalu dua singgah. Oh iya. Dua lihat dua punya tugas-tugas dulu, Pak. Beta ada kontrol dong nih, Pak. Oh. Ada tanya-tanya tentang tugas, harus belajar yang baik. Iya. Apalagi kalau guru sudah berikan tugas yang boleh bermain, Ya. apalagi ini SMA, Pak. Mama Oke keton di sekolah ini pun keinginan supaya anak-anak belajar di rumah tuh ada orang tua mendampingi. Iya, Pak. Beta selalu mendampingi, Pak, kalau dua belajar, Pak. Itu yang bagus karena itu keton pun kerinduan supaya anak-anak itu belajar orang tua perhatikan dan dong belajar terkontrol. Iya, Pak. Iya. Iya. Maya, siap presentasi besok Siap, Pak. Yona? Iya, Pak. Siap toh? Ingatan harus hasil bagus. Sudah? Iya. Iya, Kita beta berterima kasih banyak karena Mama Oke ada dampingi Yona dengan Maya. Iya, Pak. Beta selalu dampingi, Pak. Anak-anak masa depan nih, Pak. Iya. Harus. Dan beta saya mau permisi juga karena beta sudah ada belajar yang Iya, lain. Pak. Iya. Iya. Iya, Tapi Pak. sebelumnya beta mau tanya perkembangan belajar di rumah akhir-akhir ini bagaimana? Bagus, Pak. Bagus, ya? Iya. Dua belajar terus, Pak. Pokoknya tugas-tugas. Iya. Dari sekolah pulang, orang langsung bikin tugas sekali, Pak. Oh iya. Itu karena beta punya fungsi kontrol. pada Pak, ya. Iya. Beta berterima kasih banyak dan beta mau minta diri keluar. Sebelum keluar, Mama Oke bisa tanda tangan betul pun daftar tanda tangan apa observasi tuh, nih kan? Pak? Daftar observasi. Oh iya, Pak. Iya. Iya, mari, Pak. Iya. Iya. Di mana tuh, Pak? Untuk Oh iya. ini Maya Saya Oh iya, Pak. dan berikut Yona. Ini. Oh iya, Pak. Oke, Pak. Makasih banyak, Lais. Kasih Datang ya, beta mau Oke, dua, beta Pak. permisi Dan juga. banyak. Yona, belajar baik ya? Maya, oke baik. Ya, Terima Pak. kasih. Oke, Pak. Sama-sama, Ya. Pak. Siap. Beri salam. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Baik, terima kasih. Baik, di pagi ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran geografi. Sebelumnya saya ambil absen dulu untuk memeriksa kehadiran kalian semua. Saya ambil absen yang hadir, tolong jawab. Baik, yang pertama Arabella F. Makatika, Hadir, Pak. Beatrix Noya, Hadir, Pak. Cornelis Noya, Clara Sabtu, Hadir, Pak. Ebi Noya, Hadir, Pak. Emi J. Patilemonia, Hadir, Pak. Angel Catalane, Hadir, Pak. Eli Belesina, Hadir, Pak. Demi Muskita, Hadir, Pak. Kalen Noya, Hadir, Pak. Jamker Ishak, hadir Pak. Viviana S. Soilai, Hadir, Pak. Catherine F. Atalabesi, Hadir, Pak. Marta Saya, Hadir,
Martinus Kadipana. Hadir Pak. Nadia Papirajawane. Hadir Pak. Nova Noya. Hadir Pak. Rista Saureka. Hadir Pak. Salmon Tuleru. Hadir Pak. Samuel Ishak. Hadir Pak. Anci F. Siaya. Sela S. Maheru. Hadir Pak. Sheni S. Maheru. Hadir Pak. Susan Akhari. Hadir Pak. Roci M. Oraplawal. Elminci Grahi. Mana? Ya. Yona Noya. Hadir Pak. Robi Resina. Hadir Pak. Adolfina Noya. Julio Bonakota. Baik. Semua hadir ya? Luar biasa. Saya senang sekali kehadiran semua di saat ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, saya mempersilakan kalian siapa yang mau berdoa untuk kita sebelum kita memulai. Oh, Maya. Silakan Maya. Terima kasih Maya sudah berdoa untuk kita. Kita memulai kegiatan pembelajaran. Saya berharap Anda memiliki semangat, karena belajar itu harus bersemangat supaya materi yang dipelajari itu bisa diingat dan menjadi bekal untuk kalian semua dalam pengembangan perjalanan studi ke depan. Semua semangat ya? Baik, selesai kita belajar nanti, saya berharap kalian semua mengingat materi dengan baik, karena selesai dari kegiatan pembelajaran ada post test, yaitu tes akhir untuk mengukur kemampuan Anda untuk mencapai ketuntasan materi ini atau tidak. Bisa dimengerti? Sebelum kita masuk untuk belajar tentang persebaran flora di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora di Indonesia, kita akan masuk dengan melakukan pre-test, tes awal. Semua siap ya? Siap. Ya, baik, saya akan bagi soal pre-test untuk semua bisa ikut mengerjakan soal ini dengan baik. Sudah? Sudah?
Baik, ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, dikumpulkan. Ya. Baik. Waktu untuk pretest sudah selesai, semua sudah selesai mengerjakan soal? Saya kumpul hasil dan beberapa soal lagi. Dan saya minta tolong yang teman lain bisa bantu untuk kumpul. Terima kasih. Ya, terima kasih Sanji. Sudah. Baik, terima kasih. Selesai tes. Baik, kita akan masuk dengan kegiatan diskusi. Saya membagi kalian atas 5 kelompok. Selesai baca-baca nama ini, langsung kalian bisa langsung membentuk kelompok dan mengatur posisi meja dan kursi. Kelompok 1 Sheila Mataheru, Rista Sembreka, Juliana Sulilai, Lara Sabtu, Angel Catalane, Ili Lesina. Kelompok 2 Novan Moya, Robi Lesina, Samuel Isan, Emi Patelimonia, Arabella Nakakita, Marta Saya. Kelompok 3 Catherine Amalabesi, Adolfina Noya, Femi Muskita, Evi Noya, Martinus Katipana, Yona Noya. Kelompok 4 Julio Manakota, Helen Noya, Samuel Puleru, Janker Isak, Cornelis Noya, Roci Paraplawa. Kelompok 5 Sieni Mataheru, Nadia Patirajawane, Belmin Cibrahi, Beatrice Noya, Sanci Cahaya, Susana Kiari, dan Cornelis Noya. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan nama yang dipercaya. Silakan. Menentukan ketua kelompok dan sekretaris kelompok. Ya, silakan. Kelompok 2 sudah terbentuk. Ketua dan sekretaris. Ketua siapa? Nova sekretaris. Baik. Kelompok 3. Ketua siapa?
Catherine, sekretaris. Adol, baik. Kelompok 4? Sudah, Pak. Siapa ketua? Saya, Pak. Sekretaris? Ya, bagus. Kelompok 5? Sudah. Ketuanya siapa? Sekretaris? Baik, saya bagi 5 tema diskusi untuk didiskusikan di dalam kelompok masing-masing. Ketua kelompok, ya, tema untuk didiskusikan. Ketua kelompok 2, tema untuk didiskusikan. Kelompok 4, ya, didiskusikan. Dan kelompok 5, saya minta tolong semuanya bisa diskusi sesuai dengan tema yang disampaikan, karena materi ini sudah dipelajari di rumah melalui tab yang sudah dikasih untuk kalian pelajari di rumah. Baik, saya harapkan kalian berdiskusi di dalam kelompok dengan baik sesuai dengan tema yang sudah disampaikan. Presentasi hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Saya mempersilahkan kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Pada ketua kelompok dan sekretaris disilakan ke depan. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1, 3, 4, dan 5, tolong memperhatikan dengan baik hasil presentasi dari kelompok 2 agar materi yang disampaikan ini benar-benar kalian dapat mengerti dengan baik. Terima kasih. Disilakan. Ya, selamat pagi teman-teman beserta guru di Selamat pagi. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada kelompok di Selatan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 mendapatkan tugas diskusi adalah menganalisis faktor edafik atau tanah yang mempengaruhi persebaran flora. Boleh dilihat teman-teman kelompok pada layar yang boleh ditampilkan. Kami dari kelompok 2 telah banyak berdiskusi sesuai materi yang kami pelajari dari rumah dan kelas menengah atas. Maka kami dapat menyampaikan jawaban sebagai berikut. Faktor edafik atau tanah merupakan media tumbuh dan berkembangnya tanaman. Kondisi tanah yang secara langsung berpengaruh terhadap tanaman adalah kesuburan tanah. Tanah yang subur seperti jenis tanah vulkanis dan andosol merupakan media optimal bagi pertumbuhan tanaman. Tanah vulkanis dan tanah andosol adalah tanah yang berasal dari letusan gunung Merapi. Dan tanah andosol adalah tanah yang berada pada lapisan tanah horizon yang lebih berwarna hitam dan subur, sehingga menjadi media optimal bagi pertumbuhan tanaman. Faktor edafik atau tanah berupa yang pertama tekstur tanah. Pasir lembu adalah tanah dengan tekstur pasir cenderung memiliki drainase yang baik, sementara tanah lempung dapat menahan air lebih lama. Hal ini mempengaruhi tumbuhan dapat bertahan hidup karena beberapa tumbuhan lebih suka kondisi tanah yang lembab, sementara yang lain lebih menyukai tanah yang lebih kering. Yang kedua, struktur tanah. Agregat tanah adalah tanah yang memiliki struktur agregat yang baik, cenderung memiliki sirkulasi
udara, dan drainase yang baik, sehingga mempengaruhi jenis tumbuhan yang dapat tumbuh subur. Yang ketiga, kandungan organik. Humus adalah kandungan humus yang tinggi, dapat meningkatkan kesuburan tanah. Tumbuhan tertentu mungkin lebih suka tanah yang kaya akan bahan organik. Demikianlah jawaban kami kelompok 2. Selanjutnya saya serahkan kepada sekretaris untuk memandunya jalannya diskusi. Kepada sekretaris dan sekretaris. Ya, terima kasih. Bagi kelompok 1, 3, 4, dan 5, apakah sudah puas dengan jawaban yang kami sampaikan? Apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan. Baik, yang lain dengar ada pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya dari kelompok 3 akan bertanya. Tolong jelaskan apa itu tanah andesol. Ya. Terima kasih. Baik, kelompok 3 bertanya, tolong jelaskan apa itu tanah andesol. Saya harap dan yakin juga kelompok 2 sudah bisa mendapatkan jawaban. Terima kasih kepada kelompok 3 yang boleh memberikan pertanyaan kepada kami kelompok 2. Tanah andesol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik yang khas. Tanah ini terbentuk dari endapan vulkanik yang halus dan abu vulkanik yang berasal dari letusan gunung Merapi. Sifat-sifat umum tanah andesol. Andesol biasanya memiliki tekstur tanah yang ringan dan kaya akan mineral seperti silika, alumina, dan oksida besi. Karena kandungan abu vulkanik yang halus, tanah ini memiliki sifat fisik dan kimia yang baik, seperti kemampuan menyimpan air dan unsur hara yang tinggi. Sebagai tanah yang subur, andesol sering digunakan untuk pertanian. Sekian jawaban kami dari kelompok 2. Mungkin kelompok 3 sudah puas dengan jawaban kami. Ya, silakan kelompok 3. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Ya, baik. Ya, berikan aplaus dulu buat Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah bertanya. Apakah ada lagi pertanyaan dari kelompok yang lain? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Tolong ketua, sekretaris atau anggota kelompok 2 menjelaskan apa itu tanah vulkanis. Terima kasih. silakan sekretaris. Oh ya, baik. Ini anggota kelompok 2 mau menyampaikan jawaban. Berikan aplaus dulu buat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di saat ini saya dari anggota kelompok 2 ingin mencoba menjawab membantu ketua dan sekretaris dengan soal jelaskan apa itu tanah vulkanis. Tanah vulkanis terbentuk dari bahan-bahan hasil letusan gunung Merapi. Letusan gunung Merapi menghasilkan material vulkanik seperti lava, abu, dan batu vulkanik. Proses pelapukan dan dekomposisi bahan-bahan ini seiring waktu membentuk tanah vulkanis. Sifat-sifat umum. Tanah vulkanis cenderung kaya akan hara karena batuan vulkanik umumnya mengandung banyak mineral. Tanah ini juga seringkali memiliki tekstur yang baik dan drainase yang efisien. Kekurangannya dapat mencakup keasaman tinggi dan potensi erosi. Baik, kelompok 2 sudah menjawab. Saya silakan kepada ketua dan sekretaris. Ya, terima kasih atas Anda. Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, demikian hasil presentasi kami. Terima kasih.
presentasi dengan jawaban-jawaban ditempelkan pada papan tulis. Nanti kalian selesai ini juga bisa baca ulang tentang materi yang dipresentasikan, tapi juga tentang pertanyaan dengan jawaban yang sudah dijawab oleh kelompok 2. Baik, ketua dan sekretaris disilakan kembali. Kita berikan aplaus dulu sekali lagi kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil. Terima kasih. Baik, kita berpindah pada kelompok mana lagi yang mau tampil? Kelompok berapa? Oh, kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Presentasikan hasil diskusi kami yang boleh kami lakukan di kelompok kami. Saat ini kami dari kelompok 3 membahas materi mengenai analisis faktor fisiografi yang mempengaruhi persebaran flora. Untuk itu kepada kelompok diajak untuk menyampaikan. Ya teman-teman semuanya, saat ini kelompok kami, kelompok 3 mendapatkan tugas diskusi dengan tema menganalisis faktor fisiografi yang mempengaruhi persebaran flora. Kami dari kelompok 3 telah banyak berdiskusi sesuai materi yang kami pelajari dari rumah dan di kelas menggunakan PAP, maka kami dapat menyampaikan jawaban sebagai berikut. Faktor fisiografi yang berkaitan dengan persebaran flora adalah ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Gejala gradien termometrik di mana suhu udara akan mengalami penurunan. Faktor fisiografi yang lainnya juga adalah yang pertama, topografi. Relief atau bentuk lahan seperti pegunungan, bukit, lembah, dan dataran mempengaruhi tipe tanah di suatu wilayah yang pada gilirannya mempengaruhi jenis tumbuhan yang dapat tumbuh di sana. Yang kedua adalah drainase. Kemampuan tanah untuk menyalurkan air juga berperan penting. Beberapa tumbuhan memerlukan tanah yang baik drainasenya, sementara yang lain dapat tumbuh di daerah yang lebih lembab. Yang ketiga ada ketinggian. Ketinggian tempat juga dapat mempengaruhi persebaran flora. Ketinggian yang tinggi seringkali terkait dengan perubahan iklim dan tekanan udara yang berbeda, dan penumpukan air hujan yang mempengaruhi kondisi pertumbuhan tumbuhan. Semua faktor ini saling terkait dan membentuk ekosistem yang unik di setiap wilayah. Kombinasi faktor-faktor ini akan menentukan jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh di suatu daerah, membentuk flora khas di wilayah tersebut. Demikian materi yang saya paparkan hari ini, selebihnya saya sampaikan kepada sekretaris. Baik, sekian hasil diskusi kami dari kelompok. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi kelompok 1, 2, 4, dan 5 untuk bertanya. Ya, silakan. Baik, ini kelompok 5 mau bertanya. Ya, terima kasih. Saat ini saya akan bertanya kepada kelompok 3 dengan bunyi pertanyaan. Tolong kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan gradien termometrik dan berikan contoh konkret tanaman dapat tumbuh dipengaruhi oleh faktor fisiografi sesuai dengan gradien termometrik. Ya, terima kasih. Ya, kelompok siap menjawab. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dengan pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan gradien termometrik dan berikan contoh konkret tanaman dapat tumbuh dipengaruhi oleh faktor fisiografi sesuai dengan gradien termometrik.
Yang dimaksud dengan gradien termometrik adalah kondisi di mana suhu udara akan mengalami penurunan sekitar 0,5 hingga 0,6 derajat Celcius sehingga kenaikan 100 meter dari permukaan laut. Yang kedua, contoh-contoh tanaman yang dapat tumbuh dipengaruhi oleh faktor fisiografi sesuai dengan gradien termometrik, yaitu yang pertama, ketinggian 0 meter. Ini adalah daerah panas, banyak ditumbuhi tanaman seperti padi, tebu, karet, dan kelapa, berada pada suhu 23,3 derajat Celcius sampai dengan 22 derajat Celcius. Yang kedua adalah ketinggian 600 meter. Ini adalah daerah dengan suhu sedang, banyak ditumbuhi tanaman seperti tembakau, kopi, coklat, dan padi, berada pada suhu 22 derajat Celcius sampai dengan 17,1 derajat Celcius. Yang ketiga adalah ketinggian 1.500 meter. Ini adalah daerah sejuk, banyak hutan tanaman industri, sayuran, kopi, teh, dan kina, berada pada suhu 17,1 derajat Celcius sampai dengan 11,1 derajat Celcius. Yang keempat adalah ketinggian 2.500 meter. Adalah daerah dingin, tidak ada tanaman budidaya, berada pada suhu 11 derajat Celcius. Setiap bentuk wilayah dan ketinggian tempat itu memiliki karakteristik tubuh tumbuhan yang berbeda-beda sesuai dengan ketinggian tempatnya. Demikian jawaban kami dari kelompok 3 kepada penanya dari kelompok 5. Apakah penanya dari kelompok 5 sudah merasa puas? Yes. Demikianlah diskusi kami dari kelompok 5. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk ketua dan sekretaris kelompok yang sudah tampil membawakan materi presentasi sekaligus dengan jawaban yang disampaikan. Baik, kita berpindah lagi ke kelompok mana yang mau tampil? Kelompok 5. Kelompok 5 mau tampil dulu. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang boleh diberikan kepada kami dari kelompok 5. Di saat ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menganalisis persebaran flora di Indonesia. Oleh sebabnya, di samping saya ada teman saya untuk melanjutkan atau membahas materi. Untuk itu dipersilahkan. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 5 mendapatkan tugas diskusi tentang tema menganalisis persebaran flora di Indonesia. Kami dari kelompok 5 telah berdiskusi dalam kelompok kami sesuai materi yang dipelajari dari rumah dan di kelas. Maka kami dapat menyampaikan jawaban sebagai berikut. Persebaran flora di Indonesia dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, flora kawasan barat Indonesia bercorak asiatis. Yang kedua, flora kawasan Karabian atau Walace. Yang ketiga, flora kawasan timur atau bercorak australis. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu flora kawasan barat Indonesia atau bercorak asiatis. Flora di kawasan barat Indonesia memiliki corak yang sama dengan flora Asia atau dinamakan asiatis. Jenis flora ini bisa ditemukan di Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Memiliki banyak hutan jenis tropis. Hutan jenis tropis merupakan vegetasi yang paling kaya, baik jumlah jenis makhluk hidup maupun sumber daya, lahan gempa, air, tanah, cahaya matahari, dan memilikinya. Flora di wilayah ini biasanya berada di hutan hujan tropis dengan
Dengan ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, pohon-pohonannya besar, tinggi, berdaun lebar, berbentuk kanopi, dan biasanya memiliki tinggi 45 meter dan akan meninggi setiap tahunnya. Yang kedua, banyak terdapat tumbuhan merambat seperti tumbuhan epifit dan liana. Yang ketiga, selain pohon-pohonan, terdapat juga berbagai jenis rancangan bunga yang tumbuh di hutan hujan tropis di kawasan barat Indonesia seperti bunga rafflesia, arnoldi atau bunga bangkai dan bunga anggrek. Contoh bunga bagian barat Indonesia bercorak asiatif yaitu yang pertama pohon jati, yang kedua pohon cemara, yang ketiga pohon merati kuning, yang keempat rafflesia arnoldi, yang keempat bunga bangkai, yang kelima benaga, yang keenam mangrove, yang ketujuh bunga anggrek, yang kedelapan rotan, dan yang kesembilan rawa gambut. Teman-teman bisa lihat pada gambar jenis flora di tab kalian masing-masing. Yang kedua, kita masuk pada pembahasan yang kedua, flora kawasan peralihan Palace. Wilayah peralihan Palace berada di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Flora di kawasan Palace peralihan memiliki karakteristik tanaman yang dapat bertahan hidup di iklim kering dengan suhu yang relatif cenderung panas. Flora di kawasan peralihan Palace mencakup sejumlah tumbuhan yang memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Beberapa ciri khas dari flora kawasan ini termasuk adanya spesies endemik yang hanya ditemukan di kawasan tersebut. Keanekaragaman flora di sini mencerminkan peralihan dari flora Asia atau Oriental ke flora Australia atau Australis. Beberapa tumbuhan yang dapat ditemui di kawasan perairan Palace antara lain adalah jenis pohon-pohonan, epifit, anggrek. Vegetasi yang tumbuh di kawasan ini adalah jenis vegetasi dengan asosiasi panas dan kering. Adalah yang pertama, vegetasi sabana dan stepa tropis di Nusa Tenggara. Yang kedua, vegetasi hutan pergunaan di Sulawesi. Yang ketiga, vegetasi hutan campuran di Maluku seperti pala, cengkih, kayu manis, kayu abon, dan lontar. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, flora kawasan timur atau bercorak Australis. Flora kawasan timur memiliki Papua dan pulau kecil di sekitarnya. Bagian timur didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan penggunaan. Flora yang dapat ditemukan diantaranya adalah pohon sagu dan nimfa. Ada pula pohon rasa mala, tanaman eucalyptus dan matoa. Penting untuk diingat bahwa flora di kawasan timur dengan corak Australis dapat bervariasi tergantung pada iklim, kondisi tanah, dan faktor lingkungan. Selain itu, perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia juga dapat mempengaruhi distribusi pada tumbuhan dan flora di wilayah tersebut. Demikian penjelasan dari kelompok 5. Terima kasih dan saya kembalikan kepada teman sekretaris. Oke, itu adalah materi yang boleh dipaparkan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dipersilakan. Ya, dari kelompok 4. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 juga penjelasan dari teman-teman kelompok 2 tentang apa itu tumbuhan epifit dan liana. Dan contoh tumbuhan endemik di Bali. Terima kasih. Ya, di kelompok kami, di kelompok 5 ada yang mau membantu menjawab, silahkan. Ya, ini anggota kelompok yang mau menjawab. Berikan aplaus dulu buat
yang kedua, apa yang dimaksud dengan tumbuhan liana adalah sekelompok tumbuhan yang bertangkai panjang namun berakar di tanah dan memanjat atau melilit tanaman lain. Tumbuhan liana memanjat atau melilit tanaman lain karena tangkainya yang panjang memerlukan penopang, sehingga liana disebut juga sebagai tumbuhan merambat untuk naik ke tempat yang tinggi dan mendapatkan lebih banyak sinar matahari. Contoh, labu, sirih, rotan, dan anggur. Yang ketiga, tumbuhan endemik di Hulaliu adalah pohon kayu besi, pohon kayu buah, pohon kayu samar. Mungkin itu saja jawaban yang dapat kami berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk anggota kelompok membantu menjawab. Ya, terima kasih atas penanya yang boleh menanyakan dari kelompok 4, dan terima kasih juga kepada anggota-anggota kelompok kami yang boleh membantu kami untuk menjawab. Ya, sekian dari presentasi kami di saat ini. Ya, mungkin dari penanya dari kelompok 4 sudah puas dengan jawaban yang diberikan dari kelompok kami. Untuk itu sekian dan terima kasih atas kesempatan yang boleh diberikan kepada kami di saat ini. Kami dari kelompok 5 sudah menyelesaikan tugas diskusi kami di saat ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, terima kasih. Kita berpindah lagi ke kelompok berapa? Nah, sisa kelompok 1 dan kelompok 4. Mana yang mau maju ke depan? Kelompok 1, silakan. Selamat pagi Pak Guru serta teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema menganalisis faktor iklim yang mempengaruhi persebaran flora. Kepada ketua kelompok yang sudah siap, saya persilakan. Hasil diskusi kami kelompok 1 yang kami rangkum dari materi video pembelajaran adalah sebagai berikut. Faktor iklim terdiri dari unsur-unsurnya adalah yang pertama suhu, yang kedua kelembapan udara, yang ketiga angin, keempat tingkat curah hujan, dan kelima intensitas cahaya matahari. Yang pertama suhu. Suhu adalah faktor iklim yang sangat penting. Setiap tumbuhan memiliki rentang suhu yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Beberapa tumbuhan mungkin hanya dapat tumbuh di daerah dengan suhu tinggi, sementara yang lain lebih sesuai dengan kondisi suhu yang lebih rendah. Hal ini mempengaruhi zona-zona vegetasi yang dapat ditemui di berbagai iklim seperti zona hutan tropis, subtropis, sedang, dan subtropis. Yang kedua, kelembapan udara. Kelembapan udara dapat mempengaruhi pertumbuhan dan adaptasi tumbuhan. Beberapa tumbuhan seperti epifitropis bergantung pada kelembapan udara tinggi untuk bertahan hidup, sementara yang lain mungkin lebih cocok dengan lingkungan yang kering. Kelembapan udara menunjukkan tingkat uap air yang terkandung di udara. Kelembapan berpengaruh langsung terhadap kehidupan flora. Ada tumbuhan yang cocok hidup hanya di daerah kering, lembab, atau basah, dan contohnya 4 jenis tumbuhan yang dapat tumbuh sesuai kondisi kelembapan wilayah, yaitu yang pertama, Xerophyta. Xerophyta tumbuhan yang tahan di lingkungan kering atau kelembapan udara yang sangat rendah. Contohnya kaktus. Yang kedua, Mesophyta. Mesophyta yaitu tumbuhan yang cocok hidup di lingkungan lembab tapi tidak basah. Contohnya anggrek dan cendawan. Yang ketiga, Hygrophita. Hygrophita yaitu tumbuhan yang cocok hidup di kawasan basah. Contohnya teratai, eceng gondok, dan seladai. Yang keempat, Tropophyta. Tropophyta adalah tumbuhan yang bisa beradaptasi di daerah musim hujan dan musim kemarau. Contohnya jati dan eukaliptus. Masuk yang ketiga, angin.
Satu, kecepatan dan arah angin mempengaruhi pola pertumbuhan tumbuhan. Angin dapat membantu dalam penyebaran biji dan spora, tetapi angin yang kencang atau terus-menerus dapat membuat kondisi lingkungan sulit bagi beberapa jenis tumbuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, angin dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tumbuhan. Di daerah terbuka, hanya tumbuhan berakar dan berbatang kuat yang dapat bertahan hidup di tengah terpaan angin kencang. Angin pun bisa membantu penyerbukan atau pertumbuhan pada beberapa jenis tanaman sehingga regenerasi terjadi. Tumbuhan tertentu penyebaran virusnya juga dibantu angin seperti yang terjadi pada spora paku-pakuan atau Pteridoptera titia. Keempat, curah hujan. Satu, curah hujan memainkan peran penting dalam distribusi flora. Beberapa tumbuhan tahan kekeringan dan dapat ditemui di daerah dengan curah hujan rendah, sementara tumbuhan yang lain memerlukan beberapa air dan biasanya ditemui di daerah dengan curah hujan tinggi. Daerah yang memiliki musim hujan dan musim kemarau dapat mendukung tumbuhan yang telah beradaptasi dengan pola ini. Buat curah hujan jelas menjadi penentu persebaran flora dan fauna karena air adalah sumber utama kehidupan. Beragam jenis tumbuhan sangat bergantung pada curah hujan dan kelembapan udara. Tingkat curah hujan dapat membentuk karakter khas formasi vegetasi di muka bumi. Kekasan vegetasi ini mengakibatkan ada tumbuhan tertentu yang bisa hidup. Masuk yang kelima, intensitas cahaya matahari. Sejumlah besar tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Oleh karena itu, intensitas cahaya matahari di suatu daerah dapat membatasi jenis tumbuhan yang dapat tumbuh di sana. Zona-zona seperti hutan hujan tropis yang lebat atau padang rumput yang terbuka dapat muncul berdasarkan perbedaan ini. Oke, demikian hasil diskusi kami kelompok 1. Terima kasih dan saya kembalikan kepada teman sekretaris. Ya, demikianlah hasil presentasi kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2, 3, 4, dan 5. Saya persilakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Semua mengerti? Jadi sebelum kelompok 1 meninggalkan meja presentasi, saya kasih ingat ulang bahwa faktor-faktor yang tadi dibacakan oleh kelompok 1 yang mempengaruhi persebaran flora. Satu tadi apa yang disampaikan? Yang kalian bisa ingat? Suhu. Ya. Setelah itu kedua, kelembaban udara. Yang ketiga, angin. Yang keempat, kelima, intensitas cahaya matahari. Itu harus diingat. Sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Baik, terima kasih. Kita berpindah pada kelompok terakhir ya. Silakan kelompok 4. Ya, kami dari kelompok 4 mendapatkan tugas dengan tema menganalisis faktor biotik yang mempengaruhi persebaran flora. Kami juga dari kelompok 4 telah berdiskusi
di dalam kelompok sesuai materi yang kami pelajari dari rumah dan di kelas menggunakan tab. Maka kami dapat menyampaikan jawaban kami sebagai berikut. Faktor biotik terdiri atas 3 komponen, yaitu 1 manusia, 2 hewan, dan 3 tumbuhan. Ketiga komponen ini memiliki peran masing-masing terhadap keberlangsungan flora dalam suatu ekosistem. Yang pertama, peran manusia. Manusia memiliki 2 komponen, yaitu pertama, manusia memiliki peran terhadap flora dalam ekosistem. Kegiatan manusia seperti deforestasi, polusi, pertanian, dan urbanisasi memengaruhi distribusi kelimpahan dan keragaman tumbuhan. Manusia juga berperan sebagai agen pemulihan ekosistem dengan melakukan kegiatan konservasi, penanaman pohon, dan upaya pelestarian alam. Yang kedua yaitu, selain itu manusia juga telah memengaruhi persebaran flora dengan cara lain. Contohnya, mengimpor dan mengekspor berbagai jenis tumbuhan untuk tujuan komersial. Hal ini menyebabkan persebaran berbagai jenis tumbuhan di seluruh dunia. Beberapa jenis tumbuhan yang dibawa oleh manusia telah menjadi invasif di beberapa wilayah. Hal ini telah mengakibatkan kerusakan habitat alam dan mengurangi populasi endemik. Selanjutnya yang kedua, hewan. Hewan dapat memengaruhi keberlangsungan flora melalui pola makan mereka. Beberapa hewan dapat berperan untuk penyebaran sel-sel tumbuhan. Hewan herbivora dapat memengaruhi komposisi dan kelimpahan tumbuhan di suatu daerah dengan mengonsumsi tanaman sebagai sumber makanan utama. Yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan memiliki peran utama dalam ekosistem sebagai produsen utama yang menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Tumbuhan juga dapat bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya seperti air, nutrisi, dan cahaya matahari, mempengaruhi struktur dan dinamika komunitas tumbuhan dalam ekosistem. Ketiga komponen biotik ini saling berinteraksi dan membentuk jaringan trofik serta dinamika ekosistem. Pengolahan yang bijaksana terhadap faktor biotik dapat mendukung keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan flora. Demikian penjelasan dari kami kelompok 4. Terima kasih dan saya kembalikan kepada teman sekretaris saya. Terima kasih. Apakah dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 5 ada pertanyaan untuk keterangan bersama? Dari kelompok 2. Baik, kelompok 2 mau bertanya. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya, tolong teman-teman dari kelompok 4 berikan contoh-contoh tentang peran kita sebagai siswa terhadap pelestarian flora di wilayah. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 4. Apakah dari teman-teman kelompok 4 tadi bisa menjawab? Kelompok 4. Kelompok 4 mau menjawab? Ya, baik. Anggota kelompok, mantap. Selesai baru kelompok 5 bertanya ya? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba membantu ketua dan sekretaris untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebagai siswa yang berpengetahuan, kita harus senantiasa menjaga kelestarian alam lingkungan kita, khususnya tidak menebang pohon-pohon sembarangan. Kalau kita di hutan pada musim panas, tidak boleh membakar ranting-ranting kayu yang kering sembarangan. Bila ada tiupan angin kencang, maka api akan membesar dan membakar hutan yang lebih luas. Yang kedua, kalau kita ke pantai, tidak menebang pohon-pohon di tepi pantai sembarangan. Nanti mengakibatkan abrasi dan naiknya permukaan air laut ke daratan. Contohnya, sudah terjadi di Pantai Yanai, banyak pohon-pohon ditebang di tepi pantai, akhirnya laut banyak yang masuk ke daratan. Tanjung Pantai Yanai, objek wisata kita. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Di saat ini saya mau bertanya kepada kelompok 4 dengan soal kelompok 4, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan tumbuhan invasif dan berikan contoh yang ada di buku. Baik, terima kasih. Luar biasa. Ya. Terima kasih. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh ketua saya. Silakan. Ya, di saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dengan bunyi pertanyaan, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan tumbuhan invasif dan berikan contoh yang ada di Ulaliu. Jadi tumbuhan invasif adalah jenis tumbuhan yang dapat tumbuh dengan cepat, agresif, dan memiliki penyebaran luas sehingga mampu menggantikan kedudukan jenis tanaman lain. Dan jenis tumbuhan invasif dapat berasal dari tumbuhan asli maupun tumbuhan asing. Contoh yang ada di Ulaliu yaitu putri malu dan tumbuhan pagar. Kalau itu terima kasih dan selamat pagi. Sebelum kembali penjelasan dari kelompok tumbuhan invasif, kalau kita ikuti perkembangan yang ada di Ulaliu, contohnya seperti putri malu atau tumbuhan dan yang kedua tumbuhan pagar. Baik, terima kasih. Bahkan ya, selesai semua dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah bisa mempresentasikan materi diskusi sesuai dengan tema-tema yang dibagikan untuk belajar di rumah, belajar di kelas, dan didiskusikan di dalam kelas, dan bisa tampil untuk mempresentasikan semua materi dengan baik, dan itu saya berharap bisa dapat dimengerti dengan baik menjadi pengetahuan. Saya menekankan lagi terkait dengan tumbuhan-tumbuhan endemik atau flora-flora endemik yang ada di negeri kita di Ulaliu, seperti pohon kayu besi, pohon kayu lembua, pohon kayu samar. Itu harus dijaga. Begitupun kalau kalian pergi ke hutan, jangan membakar hutan sembarangan, nanti mengakibatkan matinya flora di hutan kita. Demikian pun juga kalau berkunjung ke pantai wisata Yanai, jangan menebang pohon di tepi pantai Yanai. Air permukaan laut akan naik dan akibatkan terjadinya abrasi. Dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai siswa. Bisa dimengerti? Bisa. Materi kita sampai di sini dan kita nanti akan masuk pada kegiatan post-test. Sebelum kegiatan post-test dilaksanakan, ada yang mau membawakan ice breaking, saya silakan. Ya, silakan Nova membawakan ice breaking buat kita. Teman-teman, untuk menyampaikan semangat di siang hari ini, beta yang bersama bangkit berdiri. Ikuti petunjuk dan arahan dari Nova untuk ice breaking kita. Kita lakukan ice breaking, satu jari kiri dan satu jari kanan dan seterusnya. 1, 2, 3. Satu jari kiri, satu jari kanan, kubu menjadi dua kubuan jembatan panjang. Dua jari kiri, dua jari kanan, kubu menjadi 4 kubuan kamera tisis. 3 jari kiri, 3 jari kanan, kubu menjadi 6 kubuan menara tinggi. 4 jari kiri, 4 jari kanan, kubu menjadi 8 kubuan kelinci lompat. 5 jari kiri, 5 jari kanan, kubu menjadi 10 kuber tepuk tangan. Tepuk pramuka. Sekian, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih kita di saat ini. Dan sebelum kita masuk pada
Hostes, saya mempersilakan ada yang mau menyampaikan apresiasi terkait dengan semua materi yang sudah disampaikan dari siswa. Ya, silakan. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan apresiasi terhadap proses pembelajaran saat ini. Menurut saya, proses pembelajaran saat ini seru dan sangat asik sekali karena kita bisa mengetahui tumbuhan-tumbuhan yang berada di berbagai daerah di Indonesia. Dan juga kita bisa mengetahui cara merawatnya. Kita tidak boleh menembak pohon sembarangan di hutan maupun di pantai karena itu dapat menyebabkan bencana alam, contohnya erosi dan kebakaran dan lain-lain. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Baik, semua langkah-langkah pembelajaran sudah kita lewati dan kita akan masuk untuk melaksanakan hostes. Saya berharap kalian duduk di posisi yang baik dulu karena ini akan mengerjakan 30 soal pilihan ganda. Silakan mengambil posisi duduk yang baik. Ya. Oke, nanti saya berjalan dari meja ke meja untuk menentukan tahap. Siap semua? Siap. Jangan lupa tulis nama di lembaran jawaban. Baik, masing-masing ambil soal satu-satu dan bebas di lembaran jawaban. Sudah, tas, sebelum waktu saya juga masalah. Ambil soal saja dan nanti saya bagi lembaran jawaban. Tidak masalah. Ambil saja. Saya kerja dari tulis nama di lembaran jawaban. Sudah semua? Ya, mari silakan ketua kelompok. Oke, baik. Makasih. Ya, danke. Oke, baik. Kita akan menutup seluruh pertemuan kita di saat ini dengan doa, dan bagi siswa siapa yang mau berdoa saya silakan. Oh. Pelajaran pada ini masih berdoa. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Tetap semangat.